Iya betul sekali, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas itu masih melekat sangat kuat kepada penyandang disabilitas. Di antaranya kalau orang tua mau menyekolahkan anaknya, kemudian sekolah mengatakan, aduh kalau di sini nanti belajarnya membaca, menulis, berhitung, karena melihat anak yang akan didaftarkan kayaknya belum bisa bicara, belum bisa berdiri gitu, seolah-olah tidak akan bisa diajari gitu. Seringkali pekerjaan formal, khususnya di pemerintahan itu kan membutuhkan ijazah. Ijazahnya syarat dan ketentuan berlaku, misalnya menerima penyandang disabilitas, tapi ada syarat ketentuan ijazahnya S1. Wow. Sementara kondisi penyandang Sulit, disabilitas kan 30% lulusan SD atau tidak tamat. Pengobatan gratis, terapi-terapi itu disediakan oleh pemerintah atau? Sebagian iya, tapi sebagian besar ini kan berbayar. Oh gitu ya? Iya, karena misalnya yang butuh terapi wicara dan harus ke tempat terapi yang berbiaya mahal karena terapisnya sedikit. Sehingga mereka tidak mendapatkan layanan terapi dan akhirnya pengembangan diri mereka itu tidak terjadi. Di jalan ada guiding block, yang kuning itu warnanya ya, tapi ujungnya itu kan lobang. Bagaimana disabilitas netra bisa berjalan, kemudian ujungnya itu lobang. Terus bagaimana mereka misalnya akan keluar dari rumahnya. Guiding block itu seyogianya kan mulai dari rumahnya, bukan tiba-tiba ada di jalan raya. Dr. Dante, apa kabar nih? Senang sekali untuk waktu yang diberikan ya. Dr. Dante sendiri sebagai seorang yang memiliki multidisabilitas ya. Jadi apa sih momen yang menentukan untuk Ibu sendiri sampai mau berjuang khususnya di bidang pendidikan khusus ini? Iya, oke, terima kasih Pak Jimmy sudah mengundang saya di sini. Ini luar biasa sekali ya. Saya sempat tadi lihat-lihat dulu nih podcastnya seperti apa. Ternyata juga banyak mengangkat isu disabilitas ya. Iya. Ya, saya disabilitasnya ganda. Saya hard of hearing, hambatan pendengaran, berbicara dengan membaca gerak bibir. Wow. Dan juga pada handphone saya ada caption. Oh, jadi gitu ini ya? akan orang bicara, kemudian ada tulisan di sini. Jadi pada saat telinga saya nggak bisa dengar, saya akan lihat ke sini. Jadi nanti mata saya tidak selalu ke lawan bicara, tapi kadang-kala ke handphone karena memastikan apa sih yang dibicarain gitu. Kemudian gerak bibir itu juga salah satu akses untuk saya bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dan disabilitas yang lainnya adalah disleksia, hambatan neurologis itu tidak terlihat, invisible disability namanya. Wow. Ya, Dr. Dante ini sebagai ketua ya Bu ya, dari KND, bisa ceritakan apa itu KND? Oke, baik. Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia adalah Lembaga Nasional Hak Ajasi Manusia. Di Lembaga Nasional Hak Ajasi Manusia itu ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan yang terakhir itu KND. Kami mendapatkan mandat untuk melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi, upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas yang dilakukan oleh semua pihak. Jadi kami bukan lembaga implementator. Jadi semacam auditor gitu lah Ibu ya, mengaudit semuanya. Kurang lebih ya, tapi nanti kalau kita ngelihat Indonesia sendiri ya, kurang lebih ada datanya bagian Bu. Saya tahu kalau bicara data selalu akurasinya plus minus ya Bu ya. Iya. Tapi dari pantauan dari Dr. Dante sendiri, kurang lebih berapa persen sih penyandang disabilitas di Indonesia ini sendiri? Kalau prevalensi dari WHO kan 10% dari populasi. Selalu jadi, ya rata-rata? Iya. Jadi kalau ada 280 juta jiwa, maka 28 juta disabilitas. Tetapi data di kita yang terbaru itu ada Regsosek ya dari Bappenas. Ada 4,1 juta. Tetapi yang didata disabilitas yang derajatnya sedang dan berat. Disabilitas ringan belum masuk. Kemudian data di Adminduk itu hanya 800.000. Kemudian data di Kementerian Kesehatan berbeda lagi nanti. Jadi memang datanya masih belum ada satu data disabilitas. Iya. Dr. Dante, kalau kita ngelihat seringkali teman-teman penyandang disabilitas ini begitu banyak stigma ya yang muncul di masyarakat.
hambatan-hambatan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana menghadapi ini semua, Bu? Iya betul sekali, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas itu masih melekat sangat kuat kepada penyandang disabilitas. Di antaranya kalau orang tua mau menyekolahkan anaknya, kemudian sekolah mengatakan, aduh kalau di sini nanti belajarnya membaca, menulis, berhitung, karena melihat anak yang akan didaftarkan kayaknya belum bisa bicara, belum bisa berdiri gitu, seolah-olah tidak akan bisa diajari gitu. Kemudian demikian juga pada saat pergi untuk bekerja. Mereka tidak diberikan pekerjaan yang sesuai dengan potensinya, tetapi diberikan jabatan yang menurut pemberi kerja itu yang pas untuk mereka, dianggap tidak mampu, dianggap tidak akan memiliki kapasitas. Itu stigma-stigma itu masih sangat melekat kuat di penyandang disabilitas. Jadi dari peranan KND sendiri apa, Bu? Apa yang diperjuangkan dari Komisi Nasional Disabilitas terhadap para penyandang disabilitas sendiri, Bu? Sebagai lembaga pemantau yang tadi tugasnya melakukan pemantauan, evaluasi, advokasi atas upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak disabilitas, kemudian kami pun memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama menyusun rencana kegiatan Komisi Nasional Disabilitas dalam upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak disabilitas, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi, melakukan advokasi, dan yang terakhir melakukan kerjasama penanganan dengan berbagai pihak. Nah, dalam konteks apa yang dilakukan Komisi Nasional Disabilitas untuk memberikan dukungan dan pemenuhan hak disabilitas, salah satunya eliminir stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, kami duduk bersama dengan berbagai pihak untuk bisa menyampaikan kepada semua bahwa penyandang disabilitas punya hak loh, haknya sama dengan non disabilitas. Dan kita harus memberikan hak-hak ini gitu kan. Dan selain duduk bersama, kami pun kemudian duduk bersama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga, bagaimana memastikan program, kegiatan dan anggaran itu selaras dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga bagaimana terminologi misalnya pendidikan inklusif bisa diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian bagaimana implementasi pada tataran institusi. Nah, ini kita pastikan jangan sampai misalnya pendidikan inklusif sebagai label sekolah, karena pendidikan inklusif adalah filosofi penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini kami berdiskusi bagaimana agar yang menjadi hal yang seharusnya diperoleh oleh penyandang disabilitas itu benar-benar bisa diberikan. Gitu. Jadi kalau di masyarakat kita sendiri ya, nanti kalau kita ngelihat begitu banyak stigma gitu, padahal tidak semua penyandang disabilitas seperti yang mereka bayangkan. Banyak mereka yang sukses dalam pekerjaannya dan sebagainya ya. Dari undang-undang negara sendiri, Bu, yang mewajibkan setiap at least kementerian untuk memiliki 2% employee-nya dari teman-teman disabilitas. Bagaimana pandangan Ibu Dante sendiri? Iya, ini kan satu komitmen yang sangat baik ya dari negara Indonesia yang sudah meratifikasi UNCRPD, United Nations Convention on the Right for People with Disability. Kemudian ada Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas, dan salah satu haknya adalah hak bekerja, di mana pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, harus memiliki kuota atau memberikan kuota 2% bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, dan 1% di sektor swasta. Namun yang menjadi persoalan adalah kuota 2% ini belum dapat terserap, masih jauh dari harapan, jauh dari 2%, masih 0, sekian. Nah, kenapa? Karena seringkali pekerjaan formal, khususnya di pemerintahan itu kan membutuhkan ijazah. Ijazahnya syarat dan ketentuan berlaku, misalnya menerima penyandang disabilitas, tapi ada syarat ketentuan ijazahnya S1. Sementara kondisi penyandang disabilitas kan 30% lulusan SD atau tidak tamat, 14% lulusan SMP, 11% lulusan SMA, 2,8% lulusan perguruan tinggi. Itu kata Susenas 2020. Jadi sulit untuk bisa mengakses. Bu, kalau kita ngelihat the journey sendiri ya Bu ya, dari pengalaman Dr. Tan sendiri, ada success story apa yang mungkin Ibu Dante bisa bagikan? Ya, saya itu kesulitan ya untuk mengikuti pembelajaran ya, untuk bisa membaca, menulis itu benar-benar struggling gitu.
Jadi guru itu setiap hari akan menahan saya pulangnya nanti tunggu dulu karena akan diajari, atau kalau datang ke sekolah harus lebih awal karena harus belajar dulu gitu kan. Nah itu sesuatu hal yang saat itu saya masih anak-anak berasa seperti hukuman gitu. Meskipun guru itu tentunya kan ini satu kebaikan gitu. Tetapi karena orang lain sudah pulang saya ditahan, bagi saya itu sesuatu hal yang berat gitu ya. Kemudian yang berikutnya ketika di kelas saya punya hambatan pendengaran, saya tidak bisa akurat gitu mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi sebagai anak-anak seringkali semangat saya sama dengan anak yang lain. Dan ketika guru mengatakan sesuatu, membaca dan harus mengulang, kemudian ada satu kosakata yang saya meleset gitu, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dan itu teman-teman jadi tertawa gitu kan dengan kesalahan-kesalahan itu. Nah itu sesuatu hal yang rasanya aduh nggak enak banget gitu kan. Nah dari pengalaman itu kemudian saya drop out dari SMA karena mengalami berbagai kesulitan ya untuk mengikuti pembelajaran, dan akhirnya saya ikut ujian paket C. Tetapi dengan ujian paket C itu merupakan tiket saya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Kalau tidak ada tiket ini, saya tidak akan bisa menapaki pendidikan ya. Dari D2 PGSD, S1, S2 pertama saya drop out lagi. Karena support dan dukungan atas kondisi yang saya miliki itu belum dipahami. Kemudian saya mendapatkan beasiswa tertopang sangat baik karena di pendidikan luar biasa. Selesai dengan cum laude, kemudian mendapatkan tiket untuk S3 itu tidak ada tes karena saya cum laude gitu. Kemudian saya bekerja sebagai guru SD. Karena pengalaman kedisabilitasan yang saya miliki, saya menemukan anak-anak yang saya ajar kok ada banyak yang kesulitan untuk membaca, kesulitan menulis, kesulitan berinteraksi. Dari kondisi itu kemudian saya coba beri dukungan dan layanan anak-anak ini berkaca dari pengalaman saya dengan cara yang menyenangkan untuk mereka. Jadi seperti bermain. Jadi mereka tidak berasa seperti ini hukuman gitu. Kalau saya sama Bu Guru nanti jangan pulang dulu itu bukan karena dihukum, tetapi memang ini adalah kesenangan untuk mereka. Nah dari situ dari melihat anak-anak kok banyak sekali yang kondisinya kayaknya seperti saya dulu, maka saya mencoba memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya dan progresnya sangat luar biasa. Anak-anak menjadi senang, orang tua mengatakan terima kasih gitu. Padahal saya pikir saya tidak melakukan banyak hal ya, tapi untuk mereka ternyata sangat bermakna. Iya, terus nanti kalau kita ngelihat ya data mengatakan plus minus 70% dari teman-teman penyandang disabilitas selalu hidupnya menunggu bantuan sosial. Gimana Bu mengatasi kehidupan kebergantungan ini sendiri? Iya sebenarnya kita kehilangan income negara pada saat negara tidak memberikan dukungan yang baik kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas akan terus membutuhkan support dari pemerintah. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas dengan baik. Hak dasar penyandang disabilitas diantaranya bagaimana mereka kesehatannya bisa terpenuhi, terapinya, yang membutuhkan obat-obatannya tersediakan. Selama itu sudah terjadi nggak Bu? Kenapa? Pengobatan gratis, terapi itu disediakan oleh pemerintah atau? Sebagian iya, tapi sebagian besar ini kan berbayar. Oh gitu ya? Iya, karena misalnya yang butuh terapi wicara, terapisnya sedikit. Dan harus ke tempat terapi yang berbiaya mahal karena terapisnya sedikit. Sehingga mereka tidak mendapatkan layanan terapi dan akhirnya pengembangan diri mereka itu tidak terjadi. Kesehatannya jauh lebih buruk daripada non-disabilitas, kemudian mereka juga seringkali masih ada stigma sehingga tidak terdata, mengakibatkan mereka tidak bisa mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi apa yang harus kita sediakan adalah memastikan hak-hak penyandang disabilitas itu benar-benar bisa diberikan. Hak yang sangat mendasar diantaranya misalnya bebas dari stigma itu adalah hak. Kemudian hak pendataan, memberikan layanan kesehatan, kemudian pendidikan, diberikan akses yang baik, akomodasi yang layak
sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, baru setelah itu diberikan layanan terapi, obat-obatan, dipastikan pada saat usia sekolah mereka dapat sekolah dengan baik, kemudian pada masa mereka bekerja mereka juga disiapkan dengan diberi pelatihan dan lain sebagainya, kemudian bisa ditempatkan nanti kan dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah, sehingga kos yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas itu bisa diminimalkan pada saat penyandang disabilitas itu mandiri. Mereka tidak lagi. Ada nggak Bu yang penyandang disabilitas mempunyai berapa persen lah tepatnya yang bisa mandiri dari 70% itu? Ya, yang 2,8% lulus bisa perguruan tinggi itu rata-rata mereka sudah mandiri, karena kita tahu ya disabilitas atau tidak, pendidikan itu sangat berpengaruh. Maka ketika penyandang disabilitas sarjana, mereka bisa kok mencari pekerjaan atau berwirausaha. Nah, ini kan tidak lagi menopangkan diri untuk bantuan dari pemerintah, bahkan mereka akan menjadi pembayar pajak, bukan pajak digunakan untuk mereka karena mereka berpenghasilan. Wow. Ternyata kita melenceng dikit ya dengan kehidupan era digital pada saat ini. Bagaimana Dr. Dante melihat atau peranan digital ini bisa bermanfaat untuk teman-teman disabilitas? Untuk penyandang disabilitas, teknologi ini tentu sangat bermanfaat ya, terutama asistif teknologi ya. Misalnya teman-teman netra tidak bisa membaca, kemudian ada screen reader. Untuk teman tuli yang seperti saya sulit untuk bisa mendengarkan kata-kata, menggunakan teknologi berupa transcribe aplikasi. Nah, sehingga apa yang orang katakan yang tidak ditangkap oleh aplikasi itu, sehingga saya tetap bisa menjalankan komunikasi. Berapa persen yang sudah menggunakan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Seringkali penyandang disabilitas itu dari keluarga miskin. Jadi untuk bisa mengakses teknologi, mereka kesulitan. Karena teknologi yang berbasis gadget, bisa jadi mereka nggak punya gadgetnya. Kalaupun mereka punya gadgetnya itu tidak cukup memadai untuk bisa mendownload, kemudian membuka aplikasi. Atau yang berikutnya, ketika mereka berada di daerah yang tidak ada infrastruktur untuk internet, ya itu akan menyulitkan. Dan satu lagi, ketika mereka tidak punya kuota, tidak punya uang untuk membeli, nggak bisa juga gitu. Nah, ini landscape penyandang disabilitas Indonesia itu seperti itu, sehingga kalau mau menggunakan teknologi untuk penyandang disabilitas agar benefitnya besar untuk penyandang disabilitas, kita harus lihat bagaimana potret penyandang disabilitas sehingga kita bisa pas dukungan itu kita berikan. Wow. Dante, kalau kita berbicara tadi AI, lalu ekosistem ekonomi yang perlu dibangun untuk mensupport teman-teman disabilitas, dari pengamatan Ibu, berapa persen sih perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD atau perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengaplikasikan merekrut teman-teman disabilitas sendiri? Ya, dari BUMN sendiri, pemerintah pusat maupun daerah, berdasarkan riset yang baru saja dilakukan oleh Prospera, kurang dari 0,5% penyandang disabilitas yang kuotanya diisi di pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian yang menjadi persoalan, nah seringkali akomodasi yang layak ketika mereka sudah ditempatkan, itu penyandang disabilitas tidak mendapatkan secara optimal. Jenjang karirnya juga masih tadi karena stigma ya, masih dipikir tidak akan mungkin untuk bisa naik pada posisi apa gitu. Itu persoalan-persoalan seputar hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Selain kuotanya belum terpenuhi baik di pemerintah pusat, daerah maupun di swasta, juga persoalan pengetahuan, pemahaman pemberi kerja tentang dukungan bagi penyandang disabilitas. Tapi ada nggak Bu, dari pengamatan Ibu Dante sendiri, para penyelenggara pelayanan disabilitas ini memang mempersiapkan mereka untuk bisa ada di dunia kerja marketplace? Iya, ada beberapa, seperti Kementerian Tenaga Kerja itu sudah membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan yang berfungsi untuk memberikan dukungan
baik kepada pemberi kerja agar mereka paham bagaimana menyediakan layanan, bagaimana merekrut dan bagaimana menempatkan, bagaimana promosi dan lain sebagainya, dan juga bagi penyandang disabilitas sendiri untuk dilatih agar mereka memiliki keterampilan. Nah, yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu di provinsi dan kabupaten kota sudah lebih dari 100 sekian lah ya unit layanan disabilitas. Namun lagi-lagi pemahaman tentang fungsi unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini sudah dipahami dengan baik nggak? Sudah sesuai dengan fungsinya? Nah, ini masih belum optimal. Nah, dengan pihak swasta kami sudah bekerja sama dengan Apindo. Bagaimana kita mendorong Apindo untuk bisa mengimplementasikan pemenuhan hak bekerja 1% di perusahaan-perusahaannya. Lalu kemudian ada gerakan untuk bisa membangun pemahaman para pengusaha dengan diberi perspektif tentang disabilitas. Kemudian beberapa komunitas di beberapa daerah pun sudah berinisiasi untuk membentuk semacam pusat dukungan bagi perusahaan yang mau merekrut disabilitas. Mereka diberi kapasitas, satu sisi penyandang disabilitasnya diberikan penguatan keterampilan-keterampilan. Itu sudah ada namun belum optimal, masih sangat jauh. Ya, Bu, dari pengalaman Dr. Tante sendiri ya, udah berapa lama nih Bu ya nangani KND? Oke, ini tahun ketiga, kami baru berulang tahun 1 Desember tadi, kemarin tuh ketiga tahun. Iya. Dari sekian banyak mengaudit teman-teman yang menyelenggara semua gitu ya, apa yang Ibu bisa petik 1-2 poin yang menurut Ibu, wah ini worth it to fight for, layak untuk diperjuangkan? Iya, cara kami bekerja itu namanya twin track approach-nya ada 2 ya. Pendekatan top down, yaitu memastikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah memiliki program kegiatan dan penganggaran yang mengarusutamakan disabilitas. Kemudian bottom up, yaitu kami memastikan bagaimana teman-teman penyandang disabilitas mengalami berbagai aspek perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan pada semua hak-haknya. Nah, dari 2 pendekatan ini kemudian kami bisa melihat ya bagaimana tantangan di pemerintah baik pusat maupun daerah atau institusi-institusi terkait pemenuhan hak disabilitas. Ternyata persepsi mereka dan perspektif mereka terhadap penyandang disabilitas itu masih belum ada gitu, belum baik, sehingga ketika mereka akan merekrut tidak paham bagaimana caranya. Ketika diminta pemerintah daerah menyediakan kuota 2%, kemudian daerah kebingungan bagaimana saya menyediakan kuota 2% untuk ASN dan P3K, bagaimana caranya gitu kan. Nah, ini persoalan terkait dengan perspektif dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pemenuhan hak disabilitas itu sendiri. Maka inilah yang harus didorong, termasuk di swasta juga. Kalau dari sisi ketika kita sudah advokasi dan kita pahamkan, ternyata keterbukaan dari banyak pihak itu ada gitu, bahwa mereka kemudian berkomitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Yang diperlukan adalah dukungan agar mereka bisa paham, pendampingan agar apa yang mereka lakukan itu bisa tepat. Iya. Bu, banyak sekali yang kita ingin diskusikan ya Bu, waktu jalan terus. Jadi pengalaman daripada Dr. Tante sendiri, apa sih 1, 2 atau 3 the greatest challenge untuk teman-teman disabilitas untuk hidup di Indonesia sendiri? Yang pertama stigma. Stigma itu di mana-mana lah itu ya. Khususnya Indonesia ya. Betul, sangat tinggi. Yang kedua aksesibilitas. Ya. Jadi mereka sulit untuk bisa hadir di ruang publik karena tidak diberikan aksesibilitas. Aksesibilitas itu ada 2. Aksesibilitas fisik yang pertama, yaitu terkait dengan bagaimana mobilitas, bagaimana fasilitas untuk teman tuli, untuk netra agar bisa akses, kemudian pemahaman berkomunikasi dengan setiap ragam, itu hal yang berbeda karena bukan fasilitas. Nah, itu aksesibilitas non fisik, termasuk penerimaan. Bagaimana penerimaan lingkungan terhadap penyandang disabilitas ini masih merupakan tantangan besar, dan seringkali disabilitas itu kan masih dipandang yang terlihat,
Kalau disabilitas yang invisible itu kadangkala ya mereka juga terdiskriminasinya ada beberapa kali juga karena tidak dianggap disabilitas itu sesuatu hal yang menjadikan mereka tidak mendapatkan dukungan. Namun demikian teman-teman penyandang disabilitas seperti yang menggunakan kursi roda, menggunakan tongkat seperti disabilitas netra ini pun sama masih mengalami ketertinggalan karena aksesibilitas untuk mereka itu belum tersedia dengan baik. Jadi kami masih melihat di jalan ada guiding block yang kuning itu warnanya ya, tapi ujungnya itu kan lobang. Bagaimana disabilitas netra bisa berjalan, kemudian ujungnya itu lobang. Terus bagaimana mereka misalnya akan keluar dari rumahnya. Guiding block itu seyogianya kan mulai dari rumahnya, bukan tiba-tiba ada di jalan raya. Mereka mengakses ke jalan rayanya seperti apa gitu kan, ini kan harus dimulai dari rumahnya. Sehingga persepsi dan pemahaman pemangku kebijakan terkait hak disabilitas dan bagaimana aksesibilitas diberikan itu hal yang utama yang harus diperbaiki agar bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Iya, wow. Bu, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mungkin menjadi mimpi daripada Dr. Tante sendiri, Bu. Satu hal yang menjadikan penyandang disabilitas tertinggal sementara negara sedang melakukan upaya untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas adalah partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Ini yang masih belum diberikan sepenuhnya kepada penyandang disabilitas. Jadi yang kami harapkan adalah pada setiap proses perencanaan pembangunan penyandang disabilitas dilibatkan. Kenapa? Karena mereka ahli untuk kedisabilitasan yang disandangnya. Ketika pemerintah atau semua pihak memberikan dukungan dan akan membuat sesuatu untuk penyandang disabilitas, maka jangan lupa libatkan penyandang disabilitas karena mereka paham apa kebutuhannya. Sehingga ketika disediakan, ya apa yang disediakan itu benar-benar bertemu dengan kebutuhan teman-teman. Wow. Dr. Tante, terima kasih sekali untuk informasinya, berbaginya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini bisa ambil bagian. Amin. Untuk menghilangkan stigma khususnya untuk teman-teman disabilitas yang ada di sekitar kita. Sukses ya Bu ya. Sukses, amin. Terima kasih banyak.